Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titan Bayu Purwonugraha dengan NIM 21103040036 dari kelas Hukum Ketenagakerjaan C. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perselisihan hubungan industrial guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan C. Baik, langsung saja kita mulai materi yang pertama, yakni pengertian hubungan industrial. Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat beberapa cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Penyelesaian yang pertama yakni penyelesaian perselisihan secara bipartit. Merupakan cara penyelesaian yang mutlak harus dilakukan untuk setiap jenis perselisihan kepentingan seperti PHK ataupun perselisihan antara SP atau SP. Penyelesaian yang kedua yakni penyelesaian perselisihan secara perundingan tripartit. Apabila perundingan tripartit gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan dengan perundingan tripartit. Perundingan tripartit bisa melalui cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kemudian penyelesaian yang terakhir yakni penyelesaian perselisihan melalui peradilan hubungan industrial. Merupakan cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh lembaga peradilan setelah menerima limpahan kasus perselisihan yang tidak berhasil diselesaikan oleh lembaga bipartit maupun cara-cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kemudian materi selanjutnya yakni mogok kerja. Definisi dari mogok kerja sendiri yakni suatu tindakan pekerja atau serikat pekerja untuk menolak pekerja demi menuntut perubahan atau peningkatan kondisi kerja dan hak-hak kerja mereka. Mogok kerja dengan melakukan cara tidak hadir ke tempat kerja, menolak melakukan tugas-tugas tertentu, atau melakukan aksi protes lainnya. Penyebab mogok kerja dapat bervariasi dan tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing perusahaan atau sektor industrial. Beberapa penyebab umum mogok kerja antara lain, yang pertama adalah upah yang rendah, yang kedua adalah kondisi kerja yang buruk, yang ketiga adalah perlakuan yang tidak adil, yang keempat adalah tidak terpenuhnya hak-hak buruh, yang kelima adalah kebijakan perusahaan yang tidak sesuai, dan yang terakhir adalah perubahan kebijakan atau kondisi kerja. Selanjutnya adalah dasar hukum mogok kerja. Regulasi bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja atau karyawan dalam melaksanakan mogok kerja, serta menjaga agar tidak merugikan pihak-pihak lain atau merusak stabilitas sosial dan ekonomi negara. Regulasi peraturan perundang-undangan tentang mogok kerja ini diatur dalam beberapa peraturan, antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang ketiga adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dalam Transmigrasi nomor 100 /4/2004 tentang perburuan. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Selanjutnya adalah penyelesaian mogok kerja. Penyelesaian mogok kerja dapat dilakukan dengan cara damai dan mengikuti prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih besar dan menjaga hubungan industrial yang baik antara pihak manajemen dan serikat pekerja. Kemudian materi yang terakhir yakni penutupan perusahaan. Merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh sebagian atau seluruh untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Namun, pengusaha tidak dibenarkan untuk melakukan penutupan perusahaan atau lockout sebagai tindakan balasan sehubung dengan adanya tuntutan normatif pekerja atau buruh
dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Tindakan penutupan perusahaan atau lokat ini dilarang dilakukan kepada perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia. Tindakan penutupan perusahaan atau lokat ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengusaha yang akan melakukan penutupan perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja buruh dan atau serikat buruh serta instansi yang bertanggung jawab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.